Ini masih beroperasi toh? Apa sih? Kebetulan yang punya ini juga tinggalan Belanda. Karetnya nggak ada sudah? Ada? Ada. Jamurnya tadi dari mana? Kenapa? Karetnya jamurnya dari mana? Getah. Kayaknya kan sudah diganti tebu tadi kali ini. Sebagian. Oh iya. Ya. Kita punya di Kali Takir sekitar ada sekitar 30 hektar. Masih. Terus aja, terus. Terus, sama sampai sana, terus Pak. Terus. Anu di bawah Pak. Ini kan. Di bawah Pak. Oh, oke. Anu jelaskan kurang anu. Ya, Besaran itu juga ada loh yang sana ya di utaranya Kali Kempit rata-rata ada kali tadi. oh sudah nggak dipakai Pak. Kita nggak tahu kalau turbo itu satu, Iya. nggak kenal unsur panas Iya. di mesin awet dan lagi pula nggak kenal bahan bakar BBM. Jadi pokok ada air udah, kita nggak kenal mahal apa murah. Jelas. Itu ya. Saya lihat di PTP kok rata-rata seperti itu Pak. Ya kebetulan yang namanya Glenmore, Iya. Glen itu kan curah, Iya. Glen itu curah. Makanya kan tulisan Glenmore itu kalau yang bener Glen spasi More, Oh, udah Glenmore gitu ya. bukan Itu bahasa Belanda itu ya. Glenmore itu ya. bukan Belanda itu malahan. Apa ya lupa saya. Pokoknya bukan Belanda malahan. Nggak luar negeri, luaran. Oh nggak ada anunya. Stikernya nggak dibawa. Oh pakai ini aja. Oke, monggo. Permisi Pak ya. Oh enggak Pak. Anu apa namanya? Takut anak-anak nanti anu. Permisi. Nanti kalau langsung. Coba anak-anak mohon jangan terlalu mendekat ke sana ya. Itu bahaya. Nanti kita ke sana juga, nanti kita arahkan. Hati-hati. Coba hati-hati di sini. Mau saya jelaskan. Mohon perhatiannya hati-hati. Monggo ke sini. Jangan ke sana. Bahaya. Bisa agak mendekat ke sini. Bisa jelas, Pak? Jelas. Ya. Adik-adik ya, saya jelaskan mulai dari awal ya. Mulaiin awal. Coba perhatikan ini ya. Ini namanya getah tanah. Jelas ya? Dengar. Ini namanya getah tanah. Kenapa kalau kita kasih nama getah tanah? Karena getah bercampur tanah. Jadi ini sebenarnya limbah yang sudah nggak dipakai. Jadi orang deres, orang nyadap di pohon karet itu diambil getahnya yang bagus, itu namanya seed. Nah, berhubung ini yang jatuh ke tanah, jadi sama orang-orang pekerja itu dikumpulkan, jadi diambil di bawah itu ya, campur tanah, makanya dinamakan getah tanah, getah yang bercampur tanah. Nah, akhirnya kita ambil, kita proses dengan cara apa? Digiling di namanya mangel grab. Kita taruh sana grab, itu diproses, dipres, istilah digiling, jadilah yang namanya brown crab. Ini brown crab nanti jadinya ya. Nah, akhirnya seperti ini jadinya. Penggilingannya melalui 4 tahap.
Yang pertama itu penghancur, termasuk yang kedua penghancur kedua. Yang ketiga itu hampir jadi. Baru yang keempat itu sudah jadi berupa lembaran. Nah, yang seperti ini namanya masih hasil daripada penghancuran. Hasil daripada penghancuran. Setelah dihancurkan, masuklah ke grade nomor 3 dan 4. Jadilah sejatilah no, sudah. Gak nasi tok. Iya, itu. Goreng ini. Nah, inilah. Ini yang juga jadi hasil daripada penggilingan atau pengepresan 4 kali, baru ini jadi. Nah, untuk apa? Yang saya ceritakan tadi, untuk sepatu, untuk bag, untuk tas ya, dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya limbah ini, Mas. Ini sebenarnya limbah. Cuma karena kita manfaatkan untuk bisa jadi duit, kita jual. Ini namanya jadinya nanti brown crab. Ini cara pengopenannya enggak pakai api. Pengopenannya pakai angin. Jadi ditaruh di suatu ruangan selama kurang lebih 6 sampai 7 hari. Dia akan kering. Baru kita siap jual kalau sudah kering. Ini kan sebenarnya tadinya getah yang bercampur tanah, dibuang sebenarnya, tapi kita manfaatkan seperti itu. Nah, mesin daripada penghancur crab ini namanya Mangel Crab. Ini tahun berapa diciptakan? Tahun 1923. Tahun 1924 sama 1925. Kalau ingin tahu, monggo ini kita beri. Silakan Mas. Ini adalah salah satu mesin Mangel Crab yang sampai dengan sekarang masih bisa digunakan. 1924. Ini ya. Ini sampai sekarang masih konsisten, masih bisa digunakan. Yang kedua, 1925. Baik. Air, ceplok. Bersih. Nah, ini adalah 1925. Ini Mas ya, 1925. Sampai sekarang eksis masih bisa digunakan. Ini salah satunya tinggalan Belanda yang masih awet. Ya, cuman kalau spare partnya di toko enggak ada. Kalau ada kerusakan, kita larinya kemana? Ke tukang bubut, bikin, buat. Kalau beli di toko enggak ada, kita buatkan. Biasanya sering rusak metal dari bosnya Kuningan. Bos bukan Kuningan, Brownes itu semacam kayak Kuningan, cuma lebih kuat. Itu salah satunya itu. Kira-kira gitu penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi maupun di sini, monggo. Tadi sudah saya katakan ya, mesin ini termasuk pabrik ini masih digunakan, bahkan untuk karyawan ini banyak kerja yang di sini, termasuk itu yang salah satunya pekerja. Kalau mesinnya sudah diciptakan tahun 1924 dan 1225, bayangkan. Tapi kalau seandainya rusak, ke pabrik wonten Bu, ke toko. Akhirnya solusinya kita kalau rusak ke mesin bubut kita dibuatkan seperti aslinya. Contohnya kita ambil, ini tolong buatkan kayak gini, seperti itu. Oh, enggak ada. Termasuk mesin turbin itu
semuanya nggak ada di toko. Tapi kita sudah eksis. Kenapa? Tukang buburnya juga pinter-pinter. Jadi kita ambil contohnya, saya tolong buatkan kayak gini. Dia paham dia. Paham. Tinggal bahan aja kita yang anu. Tukang bubur pundi Pak biasanya? Kita Banyuwangi atau iya, Banyuwangi ada, Jember ada, termasuk Glamour ada. Loh, Glamour salah satunya contoh ini yang dekat Pak Palal itu siapa itu? Yudi. Oh iya. Mas Yudi, termasuk itu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak sulit, nggak kesulitan. Selama yang tukangnya pinter, terus penjudunya juga ngerti apa yang kita maksud, tuh udah nggak apa-apa. Kalau spare part nggak kesulitan sebenarnya, nggak kesulitan. Termasuk IGG pabrik gula itu nggak murni beli kok Pak, walaupun alat-alat canggih. Ada yang nggak ada, ya dibuatkan banyak. Itu salah satunya itu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, monggo. Butuh waktu berapa lama untuk membangun pabrik ini? Waktu kalau itu secara pembuatan zaman nenek moyang kita ya. Kalau ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Rumah besar yang di barat itu Pak, sebelum terciptanya turbin tahun 1929, itu tahun 1923 sudah dibangun, sudah berdiri maksudnya. menurut saya Bu, seandainya sesi bertanyanya ditaruh di luar. Oke, 48 hektar. 1048 hektar. Oke, Pak Abdiling itu ya, Kali Takir, Sumber Manggis, Besaran, sama Kali Takir. 1048 hektar. Ya. Saya ulangi lagi ya. Apa saja yang dihasilkan dari pabrik ini? Di antaranya 4 macam komoditi. 1 karet, kopi, kakao, dan cengkeh. Itu 4 macam komoditi yang dihasilkan. Tapi kita punya tanaman sela. Artinya tanaman sela, tanaman yang di luar musim. Artinya kayak karet, kopi, kakao, cengkeh itu kan musiman, panennya itu kan musim. Selama kita tidak panen, masih ditunjang dengan tanaman sela, termasuk pepaya, kelapa muda, kelapa tua, ya, terus jeruk Bali, antaranya itu untuk nyambung hidup daripada karyawan-karyawan yang di sini. Itu tanaman yang dihasilkan sebenarnya 4 macam komoditi seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Go. Mengapa tanaman coklat dan karet yang dipilih untuk diolah di pabrik ini? Gimana? Mengapa tanaman coklat dan karet yang dipilih untuk diolah di pabrik ini? Ya, kebetulan pabrik kami memang sengaja mendirikan pengolahan 4 macam komoditi, bukan hanya yang ditanyakan ada ini, termasuk 4 macam komoditi. Kita proses satu contoh karet ya. Karet yang sudah disadap dari kebun kan itu masih berupa cair di sini tempatnya, baru diolah. Sebenarnya pengolahannya hanya 2 jam, 3 jam lah paling tidak. Tapi kenapa kita buat 24 jam? Pernah dibuat 3 jam, itu ternyata tingkat pembekuannya terlalu cepat sehingga gelembung-gelembung udara yang masih di bawah yang mau menusuk ke atas, mau keluar ke atas, itu tidak nyampe karena keburu beku. Akhirnya apa? Akhirnya si kereta seat kan, akhirnya seatnya tidak bisa nomor 1 Pak, karena banyak gelembung-gelembung itu. Nah, akhirnya kita punya cara dibuat pembukuannya 24 jam, 1 kali 24 jam, sehingga proses pembukaannya sangat pelan sekali, sehingga gelembung-gelembung udara yang di bawah itu keluar semua, tidak merintis-merintis gitu. Akhirnya semua keluar karena 24 jam. Seperti itu. Kalau dulu 3 jam dapat beku, dapat, cuman
Ada gelembung-gelembung yang masih tertinggal di dalam seat itu sendiri, sehingga tidak bisa untuk mengejar nomor 1. Itu kalahnya seperti itu. Mungkin ada lagi? Ya, Pak. Pada tahun berapa jalur air ini Apa? Irigasi nanti. Ya, irigasi nanti Bu ya. Masih pabrik nih, pabrik dulu. Tidak apa-apa, weh, sekalian tidak apa-apa. Pak, ini masih pabrik. Pabrik. Oh, pabrik, monggo. Banyak Mas. Apa tujuan dibangun pabrik ini? Apa tujuannya dibangun pabrik ini? 1, buat makan saya. Kenapa dibangun pabrik di sini ya? Yang jelas, yang namanya pengusaha ingin mendirikan suatu perusahaannya untuk menghidupi karyawan yang ada di sini. Di antaranya seperti itu. Jadi kalau orang sini kasarannya ngomong itu megai gak salah-salah, cari yang dekat saja. Tapi soal bayaran, yo ini gitu ya. Saya rasa tujuan dibangun di sini mungkin tempatnya strategis di sini, dataran tinggi, cocok untuk dibangun kopi. Nah, dataran tinggi, jadi cocok sekali untuk tanaman kopi, karet. Tapi kenapa sekarang kopinya dihabiskan? Kenapa karetnya dihabiskan? Karena ada tanaman tebu yang lebih menghasilkan. Menjanjikan. Utamanya dulu apa Pak? Karet sama Kita sampai sekarang sebenarnya tanaman komoditi 4 macam Pak. Karet, kopi, kakao, cengkeh. Tapi rupa-rupanya keempat-empatnya mau dihabiskan semua. Termasuk yang sudah habis sama sekali cengkeh. Kakao tinggal hanya di depan. ganti ya. Rencananya tebu semua. Rencananya tebu. Itu yang selatan sana. Ya, karena targetnya di selatan katanya per hari 7.500 ton. Kurang. Itu pun katanya masih kurang. Ada yang sudah berjalan 4 sampai 5 ton, 5.000 per ton. Berhenti produksi sana. Dalam Produksi giling berhenti kan. enggak, karena 6 bulan sekali. Ya, yang pabrik. Apa? Pertanyaan pabrik. Apakah limbah dari pabrik ini tidak mengganggu warga sekitar? Oke, apakah limbah di pabrik ini tidak mengganggu, termasuk mengganggu masyarakat di sini ya? Kita jauh-jauh sebelumnya sudah antisipasi membuat yang namanya peresapan. Contoh, kita mengolah karet seperti ini. Ini kan limbah toh ini, termasuk air keruh, air yang nggak bisa dinikmati ya. Kita buang sebenarnya, kita buang ke sungai, masyarakat yang bergejolak. Makanya kita buat resapan. Resapannya kayak apa? Itu Pak, berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 kotak sampai di situ peresapannya. Jadi kenapa kita kok buat kayak gitu? Memang tujuannya biar tidak terjadi polusi. Tidak gitu, diparani LSM semua Pak. Gitu. Setelah di sana langsung ke sungai bersih Pak. Meresap di bawah. Mengendap karet-karetnya tuh sudah kayak gini Pak. Ini sudah tertampung sudah. Kan ada saringannya di sana. Butiran-butiran karet tuh carry. Jadi airnya yang jatuh ke sungai. Itu salah satunya peresapan. Ya, yang pabrik. Pertanyaan. Limbahnya apa? Limbah itu berupa gumpalan-gumpalan karet seperti itu Mas. Mbak. Seperti itu. Lihat toh? Itu. Nah, kebetulan kita pengolahannya itu hanya yang paling kotor itu adalah karet. Kotoran. Jadi limbah itu sudah ditampung di sana, airnya baru keluar. Kalau di musim kopi ya, warna airnya yang merah. Tapi kulit-kulitnya kita tampung seperti ini. Sebenarnya kulit kopi itu bisa dibuat pupuk, Pak. Kompos. Gitu. Kita nggak dibuang, ditaruh aja dulu.
Nanti berapa hari baru aku di kebun untuk pupuk, membantu pupuk. Daripada kita beli pupuk kan enggak terlalu enggak terlalu banyak biaya. Standarnya seperti itu. Oke, monggo. Beberapa banyak pekerja yang ada di pabrik. Bentar. Ulangi. Beberapa banyak pekerja yang ada di pabrik ini. Berapa banyak? Kalau pekerja dulu 800 orang. 800 orang. Tapi sekarang rupa-rupanya sudah banyak yang keluar mungkin cari nasib ingin baik lagi di luaran sana. Ya sekarang paling kurang lebih tinggal 200-an paling. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, yang terakhir. Siapa pemilik pabrik ini? Pendiri pertama. Waduh. Kalau pendiri pertama sampai sekarang itu ganti-ganti. Kalau yang pertama yang namanya Pak Bram istilahnya. Orang-orang bukan Cina. Pemilik utama sebenarnya bukan bangsa kita, malah orang Cina, termasuk sekarang. Iya, kita tuh buruh di sini. Kalau sekarang tuh Pak Teja, tapi sudah meninggal, digantikan istrinya Bu Teja. Tapi ini kan saham, pemilik sahamnya ada Banyuwangi, namanya Pak Iwan. Ada orang Pak Heru, orang Surabaya, banyak kok. Kalau nggak hafal saya, kalau itu. Yang jelas orang Cina semua, nggak ada orang Jawa. Saya kira orang pribumi untuk yang akhirat. Kalau orang dulu mungkin Belanda. Dari Belanda langsung jatuh ke Cina sampai dengan sekarang. Kalau orang Jawa hanya dijadikan direkturnya, direksinya gitu. Yang lain putar pabrik. Pak, dipasarkan di mana hasil dari pembuatan produk pabrik tersebut? Dipasarkan di mana produksi kita? Kalau kita hanya membuat bahan setengah jadi ya. Kalau kita pengirimannya ada di Surabaya. Setelah di sana ada tim yang namanya tim pemasaran. Kita enggak sampai eksis ke sana. Yang penting ada permintaan bahan, kirim ke Surabaya sudah. Nanti di sana ada bagian tim pemasaran. Kalau pemasarannya sebenarnya kalau dulu pernah ada di mana tuh? Singapura. Terus kalau sekarang kan intern aja hanya di Indonesia. Yang lain karena karet sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu karet bisa dibuat ban mobil ya, termasuk itu. Sekarang pun iya ban mobil, cuman campurannya sekarang minyak mentah. Makanya kalau saya menjenengan beli ban kan bisa disobek gini. Kalau dulu kan nggak bisa loh. Iya, karena banyak campuran getah tanah ini. Getah tanah plus minyak mentah. Itu makanya harga karet kan jatuh sekarang, nggak seperti dulu. Jatuh sekali sekarang. Makanya kita beralih ke tebu. Cuma kalau ke tebu karyawannya sing mati. Itu. Yang lain seputar karet. Mungkin yang lain. Seputar pabrik dan perkebunan. Pak Teja itu dari mana? Jember. Meninggal tapi almarhum. Yang lain seputar pabrik. Pertanyaannya, ayo. Ya. Kalau sekarang itu siapa? Iya itu. Sekarang Bu Teja. Oh, bukan Bu Teja. Bu Teja sekarang suaminya meninggal. Yang lain, seputar karet. Seputar pabrik. Ini ada karet yang belum dijelaskan, artinya belum tahu yang namanya seat. Ini tinggal satuan, Pak. Satu ya, nggih. Yang tadi kan brown crab yang apa namanya, yang sampah sebenarnya, limbah yang terbuang sebenarnya, cuma kita manfaatkan. Ya, yang bagus ini belum kita jelaskan. Mari ke sana. Mari.